media berapa bulan dulu pernah aku ikuti, ada kelompok, ada ini apa namanya, pergerakan-gerakan di media menanyakan masalah kenapa nih Kaur belum mengadakan pilkades, kan? Sedangkan daerah-daerah lain sudah nih. Iya. Ada PJS kan, padahal kebutuhan ya, kebutuhan ini mendesak. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat PJS ini ada kepentingan oknum tertentu, ya, kepentingan politik. Tapi kalau memang terjadi bisa kan, bisa berprasangka seperti itu masyarakat. Apa sebenarnya? Ya, kalau memang sudah waktunya pilkades ya segera dilaksanakan. Karena sudah cukup lama ya. Bersama Ahmad Kabul SH MH. Sudah MH kan? Insya Allah bulan 5 ini. Oh, bulan 5. Bulan 5 ini kita sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan secepatnya selesai. Ya. Kita akan mendiskusikan tentang wajah hukum di Kabupaten Kaur. Bung Kabul. Ya, siap. Sebagai putra daerah yang paham hukum, saya baca di media. Ya. Hampir nyaris tidak ada satupun yang terungkap. Ya. Beberapa kasus di Kaur. Ya. Contoh misalnya di beberapa media itu dan di media sosial, itu kasus pengadaan alat kesehatan di rumah sakit sekitar 20 miliaran. Kemudian ada kasus lagi tentang bintek, pengakuan kades, dana desa dipakai untuk bintek dan pelatihan jurnalistik lagi. Tapi sampai kini belum tahu berapa wartawan yang ada di setiap desa itu. Gimana Bung Kabul menanggapi? Ya, saya selaku putra daerah yang betul tadi saya aktif di kegiatan keorganisasian baik tingkat daerah Sumatera Selatan maupun nasional. Ya, dinamika hukum baik itu skala daerah, provinsi maupun nasional saya ikuti seperti yang tadi disampaikan permasalahan Alkes ya, Alkes dan dana DD dan segala macam itu pelatihan itu. Ini memang terlepas dari pengawasan sudah bagus, tapi kan kita tidak butuh pengawasan, kita butuh tindakan. Oh ya. Nah, kalau sebatas pengawasan siapa bisa mengawasi, apalagi di sini ada media massa yang mengawasi, ada LSM yang mengawasi, tapi tindakan. Nah, apalagi Kaur. Kaur ini kabupaten yang belum lama mekar kan. Kita sudah tahu kabupaten ini sangat kita sayangi, apalagi dengan pendapatan daerahnya sangat memperhatinkan. Sangat memperhatinkan. Dan informasinya turun ya dari bupati sebelumnya. Betul. Itu saya bilang sangat memperhatinkan. Kalau ada kejadian-kejadian kasus-kasus yang seperti ini yang sangat berdampak di masyarakat, merugikan daerah, sudah selayaknya harus ditindak. Apalagi itu sudah terekspos di media. Tinggal pihak terkait tinggal menelusuri, ya kan, menelusuri fakta dan data yang didapat. Kalau itu sampai tidak dilanjutkan, saya selaku putra daerah sangat perhatian lah. Perhatian ya? Iya, perhatian. Saya sangat perhatian. Iya. Nah kemudian mungkin dengan kondisi yang itu, mungkin karena kekurangan SDM di Kaur itu ya, untuk menggugah ya tentang bahwasanya di muka hukum mempunyai hak yang sama ya. Gimana komentarnya? Ya ini kalau ya karena kita bergerak di organisasi ya. Memang harus ada suatu diskusi ringan lah, diskusi politik yang entahlah diwadahi apakah oleh kalangan SM atau aparat ataupun bisa pemerintah daerah membuka suatu wadah diskusi. Tapi terlepas apapun itu, ya sudah saatnya lah Kabupaten Kaur ini membuat universitas lah, kampusnya yang sifatnya walaupun kecil atau seperti apa bisa pakai gedung-gedung pemerintah lah kan. Tujuan kan dengan adanya suatu kampus ini kan adalah wadah diskusi kecil, tukar pikiran dari kalangan muda intelektual sehingga lahir pemikiran-pemikiran yang profesional. Sehingga hal-hal yang sifatnya pengawasan mereka bisa menyampaikan kan, entah itu berupa aksi seperti apa itu nggak apa-apa, itu kan adalah bentuk dari kontrol ya, kontrol pemerintahan. Saya kira harus dibuka lah wadah-wadah itu, jangan sampai ada diskusi-diskusi yang dilarang, dibatasi, janganlah. Ya karena kita baca juga di media itu kan ada LSM atau media yang mengontrol itu malah dipukul dengan tinju, tapi ternyata damai juga itu. Gimana itu menurut Bung Kabul itu? Ini menyangkut masalah SDM tadi kemungkinan kawan-kawan media juga ya harus diperhatikan seperti itu. Jaga nama baik media, karena media itu kan diawasi juga oleh Dewan Pers kan. Jangan sampailah kita apalagi tadi sudah dipukul babak belur, dikasih dengan materi yang nggak seberapa itu mereka sudah damai. Aduh itu bukan watak Kaur lah. Kaur nggak main kayak gitu. Begitu ya? Nggak main itu. Bukan watak kita Kaur. Bung Kabul. Iya.
kita bicara wajah hukum Kaur, ya karena bagusnya sebuah daerah itu juga dilihat dari penegakan hukumnya ya, benar. Penegakan hukumnya, karena yakin tidak ada suatu daerah pun yang tidak mempunyai permasalahan hukum. Betul. Ya, tapi kan ada fungsi itu ya, ada pendidikan hukum, ada penindakan dan lain-lain. Sepengetahuan Bung Kabul, bagaimana kira-kira penegak hukum di Kabupaten Kaur saat ini? Ya tadi menyangkut masalah tadi kan sudah bicarakan masalah ada kasus-kasus korupsi segala macam tadi. Ya ini kan salah satu contoh. Kalau aparat hukum cepat menindak itu, tentunya kejadian-kejadian hukum ya bagi penegak lain itu akan berkurang. Nah kalau itu saja tidak bisa diselesaikan persoalan-persoalan seperti itu, mandek kan itu tidak ada tindak lanjut, ya gimana kita mau bicara hukum? Tapi Bung Kabul itu kemarin yang ada burung itu malah ditangkap itu. Nah itu. Ya, sementara yang 20 miliar sekian sampai tahun 2016 tahun berapa itu belum tahu ujung pangkalnya itu. Ya. Iya, tapi alhamdulillah. Tapi kalau secara karakter lah, secara karakter Kaur ini orang-orangnya cukup bagus. Bagus ya. Sosialnya tinggi. Cuman jangan sampai keharmonisan masyarakat Kaur ini dengan ngerasa ketidakadilan itu akan jadi suatu konflik sosial ke depannya, kan bahaya kan? Sahabat Merdeka Milenial, khususnya sahabat Merdeka Kaur, jangan sampai karena kedamaian, kesantunan masyarakat, habis kesabaran sehingga menimbulkan gejolak sosial. Ini menurut Ahmad Kabul SH. Jadi itulah peran penegak hukum kan, bagaimana mereka memainkan itu sehingga ketentraman, kedamaian, rasa ketidakadilan di masyarakat itu tidak terjadi. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang sudah saya bilang ini, ada persoalan juga lah. Ini tidak apa-apa saya sampaikan persoalan ini, masalah kuari-kuari tadi kan. Seperti kejadian di Padang Guci ya, sampai ada ini, itu kan salah satu bentuk penegakan hukum yang tidak pas kan. Itu hal-hal seperti itu kan bahaya kan. Harus turun masyarakat habis-habisan baru itu bisa ditutup ya. Seharusnya tidak usah energi terlalu banyak dikuras. Kan cukup dipanggil lah kalau ada persoalan kan, panggil difasilitasi. Apalagi kita ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nih yang punya jadi wadah aspirasi, kan bisa dipanggil. Bung Kabul. Seandainya karena Bung Kamil kan ada di Sumsel nih, Sumatera Selatan, ada generasi muda milenial mau konsultasi hukum tentang kondisi wajah hukum Kaur, bersedia nggak kira-kira itu? Saya putra daerah, itulah bentuk kontribusi saya siap dipanggil kan itu kan, berdiskusi, bertukar pikiran, ide dan gagasan, saya siap. Siap selalu ya? Siap. Mencurahkan tenaga. Iya. Memang sudah digariskan kita hidup seperti itu, saya siap lah. Nggak akan pulang ke Kaur? Ya kita lihatlah, kalau memang Kaur membutuhkan kontribusi kita pasti. Tanpa dipinta juga kita sudah pulang kok. Sudah pulang ya? Iya. Tetapi sekedar kontribusi. Tapi kan seharusnya pulang ke Kaur itu bisa mengambil sebuah kebijakan, misalnya apa di legislatif, apa eksekutif kan? Iya. Kalau memang kedepannya masyarakat Kaur mengharapkan itu, ya kita kontribusi lah. Tapi tanpa duduk di situ kita sudah berkontribusi lah. Tapi kalau memang Kaur ini kedepannya cukup memperhatikan tidak ada perkembangan, kita harus terpanggil lah. Harus terpanggil ya. Harus terpanggil. Ya. Sahabat Merdeka Milenial, khususnya sahabat Merdeka di Kaur, masih bersama Bung Kabul. Salah satu pengacara yang sudah cukup terkenal di Sumatera Selatan. Bung Kabul, siap ya. Sebenarnya pemikir-pemikir orang hebat Kaur itu banyak. Iya. Di Jakarta bahkan di luar negeri. Betul. Jangankan di Sumsel ya. Iya. Tetapi mereka kalau di daerah lain cukup berguna, ya kan? Iya. Cukup bermanfaat. Iya. Ya. Tapi kadang kita sendiri, masyarakat Kaur sendiri. Itu kadang sedikit sekali yang meminta pandangan, pendapat untuk kemajuan Kaur, padahal cita-cita pendirian Kaur. Bagaimana menurut teman-teman? Iya, saya perhatiin di situ karena sekian lama saya ikuti pergaulan pergerakan aktivis dunia hukum tadi. Ketika saya pulang, diskusi-diskusi yang disampaikan oleh masyarakat, ngobrol-ngobrol kecil, itu tidak ada yang mereka berdiskusi tentang penanganan hukum ataupun ada suatu kebijakan dari kepala desa, apakah ini punya dampak di masyarakat seperti yang saya contohkan tadi dengan berdirinya Kuari. Kan
sudah sewajarnya lah Pak Kades atau instansi camat atau sebagainya lainnya berkomunikasi minta pendapat apakah ini punya dampak buruk bagi masyarakat di lingkungan kedepannya. Tapi memang tidak ada itu. Inilah yang jadi persoalan. Benar, saya sepakat dan saya ngerasakan itu banyak tokoh-tokoh KAUR yang sudah punya jam terbang, sudah punya pergaulan, sudah bahkan ekonominya sudah mapan ya, selayaknya dipanggil untuk berkontribusi di KAUR. Nah ini kurang. Padahal kita kan setiap tahunnya ada ini. Ada hari raya besar. Ya. Nah, ini kan saya di Palembang saya aktif di organisasi himpunan nih, Ikatan Keluarga KAUR. Kita ada organisasi KAUR. Kalau hal momentum Lebaran dimanfaatkan oleh pemerintah apa saja diundang, didiskusi, apa sih ini masukan dari orang-orang perantau, baik itu dari Palembang, dari Jawa, dari Jakarta segala macamnya. Kita diskusi bicara masalah KAUR ke depan, kan itu kan lebih asik kan. Jadi seharusnya seorang pemerintah daerah harus open terbuka, minta masukan ya. Jangan dia open house-nya untuk pejabat-pejabat daerah, masyarakat instansi-instansi itu nggak ada guna. Setiap hari ketemu juga kok. Nggak usah lah mereka open house itu kan. Begitu ya. Tapi baik dia undang ini orang-orang yang merantau yang sudah pulang, kebetulan acaranya mudik pulang kampung ya diundang, difasilitasi diskusi di situ. Itu lebih penting. Terakhir Bung Kabul sebelum ini. Di KAUR itu kalau saya nggak salah saya baca di media itu lebih separuh ya PJS Kades. Nah, ya betul. Ini udah lama itu, udah lebih 2 tahunan mungkin ada yang hampir 3 tahun. Sementara yang berharap betul ingin menjadi pimpinan di desa itu, otomatis akan terhambat niat dia untuk berbakti di desanya akibat sebuah kebijakan tentang PJS Kades. Gimana menurut Bung Kamul? Iya, ini saya kemarin kan ada media beberapa bulan dulu pernah aku ikuti ada ini pergerakan di media menanyakan masalah kenapa nih KAUR belum mengadakan pilkades, kan? Sedangkan daerah-daerah lain sudah nih. Ada PJS kan padahal kebutuhan ini mendesak. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat PJS ini ada kepentingan oknum tertentu, ya kepentingan politik. Tapi kalau memang terjadi bisa kan, bisa berprasangka seperti itu masyarakat. Apa salahnya ya kalau memang sudah waktunya pilkades ya segera dilaksanakan. Karena sudah cukup lama ya? Iya sudah cukup lama. Sedangkan daerah-daerah yang lain sudah ada pilkades sudah selesai. Bahkan saya dapat informasi juga ada BPD juga ada yang belum disahkan padahal sudah terpilih kan itu. Ya janganlah hal teknis seperti itulah, tidak boleh lah ya. Janganlah. Secara hukum itu secara kan. Iya, kalau memang sudah waktunya laksanakan. Terlepas apapun itu kendalanya. Betul. Ya aku kira kalau sudah berlarut tidak bagus juga untuk pemerintahan daerah ya. Karena itu kan yang bercita-cita ingin mengabdi memimpin desa itu kan terhambat itu kan. Apalagi undang-undang desa sudah mewajibkan kalau orang luar mau calon boleh nih. Boleh. Sama seperti saya kalau mau calon kades ya bisa. Iya walaupun KTP saya ini. Tapi yang penting ada niat untuk itu ya. Sahabat Merdeka, khususnya sahabat Merdeka KAUR, inilah dialog singkat kita bersama Bung Kabul karena Bung Kabul ini sudah mau pulang ke Sumatera Selatan, tapi menyempatkan diri untuk ke studio Ermo TV Bengkulu. Terima kasih Bung Kabul. Sama-sama. Sukses selalu. Ya jangan lupa dan jangan lelah untuk kabupaten Siap. Anda. Siap. Ya, sahabat mereka sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.